Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu-ibu, Bapak sekalian yang bisa hadir langsung pada kegiatan pembelajaran kita ini maupun yang nanti akan bergabung melalui rekaman, dan ibu bapak yang lainnya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan yang bisa menjadi modal untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, berikan kesabaran, sehingga masa sulit karena sakit bisa dilewati dengan sukses, tetap berada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang menjadi panutan, yang kita kagumi, yang kita pedomani cara dan perilaku serta praktik kehidupan beliau. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari tanda kecintaan kita kepada beliau, serta menjadi tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, Bapak sekalian, kita lihat ada beberapa teman kita yang berhalangan hadir. Mudah-mudahan bisa hadir pada kesempatan yang berikutnya. Ibu Bapak sekalian, kita sudah sampai beberapa pertemuan terakhir kita membahas materi pelajaran yang ke-18. Kita ingat-ingat ya ibu-ibu, Bapak sekalian, bahwa di pelajaran-pelajaran akhir yang sedang kita bahas ini, kita sedang bergiat untuk memahami kata yang kita kenal dengan istilah fi'il, beserta perubahan-perubahan yang terjadi pada fi'il tersebut, sejalan dengan subjek, sejalan dengan pelaku, sejalan dengan mubtada, sejalan dengan fa'il di dalam sebuah kalimat. Fi'il mudhari sudah kita kaji dalami pada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Ya, pada pelajaran 17, pada pelajaran ke-16, ya kita sudah mengkaji mendalami itu. Kemudian pada pelajaran ke-18, ibu-ibu, Bapak sekalian, kita mendalami jenis fi'il yang berikutnya, yang kedua, setelah kita mengkaji perubahan yang terjadi pada fi'il mudhari dan memahami bagaimana penggunaan fi'il mudhari, serta kita juga sudah berlatih menggunakannya, kita pada pelajaran ke-18 ini mendalami fi'il madin beserta perubahan-perubahan yang terjadi pada fi'il madin tersebut. Untuk itu ibu-ibu, Bapak sekalian, pada pelajaran kita berikutnya ini adalah lanjutan dari latihan sebelumnya. Lanjutan dari latihan sebelumnya, di mana pada latihan yang sudah kita tuntaskan pada pertemuan kita pekan lalu, ya ibu-ibu Bapak sekalian, kita sudah sukses mengubah fi'il mudhari menjadi fi'il madin. Kita berlatih membaca kalimat demi kalimat, kemudian setelah itu kita juga sudah mendiskusikan makna masing-masing kalimat, lalu kita sudah sukses ya mengubah fi'il mudhari yang ada pada kalimat, pada setiap kalimat yang ada pada latihan ba'as yang sudah kita bahas sebelumnya. Hari ini ibu-ibu Bapak sekalian, kita akan melanjutkan latihan kita. Hari ini kita akan melanjutkan latihan kita
seperti yang sudah kita coba bahas pada pertemuan kita yang lalu. Latihan kita apa? Latihan tetap pada posisi yang sama, yaitu untuk memantapkan kemampuan kita membuat pilihan kapan cocoknya kita menggunakan fiil madin, kapan cocoknya kita menggunakan fiil mudhari, serta bagaimana bentuk fiil madin maupun mudhari yang cocok sesuai dengan kalimat, sesuai dengan konteks kalimatnya. Ya. Setelah kita tuntas mengkaji materi kita hari ini, kita berharap ibu-ibu, bapak sekalian, kita berharap keterampilan kita di dalam memahami fiil madin, fiil mudhari, kemudian membedakan fiil madin dan fiil mudhari dalam aspek penggunaannya, serta mampu menggunakan fiil madin maupun mudhari yang disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Untuk itu, ibu-ibu, bapak sekalian, mari kita manfaatkan waktu yang kita dapatkan, kita miliki pada kesempatan hari ini. Kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, ini dia latihan kita pada kesempatan kali ini. Ya, mari kita berlatih bersama ya, ibu-ibu, bapak sekalian. Kita berlatih untuk melengkapi kalimat demi kalimat yang ada pada latihan ini dengan fiil madin maupun fiil mudhari yang sesuai dengan konteks kalimat, dengan memperhatikan subjek, dengan memperhatikan pelaku, dengan memperhatikan mubtada, dengan memperhatikan fa'il dan kalimat secara lengkap. Nah, kami persilahkan ibu-ibu, bapak sekalian, siapa yang ingin berlatih terlebih dahulu ya, untuk mengembangkan kemampuannya membaca kalimat demi kalimat. Dimulai dengan latihan membaca perintah. Dipersilahkan Bu Suryana baca perintahnya yang jim, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, fa'ilan munasiban makan makanan khali makanan siban khali apa nih lagi lumayan au mudhari'u au mudhari'u ada au apa tuh au mudhari'u udah Pak Guru. Iya, baik. Mau dibaca ulang, Ibu? Lebih lancar lagi. Do fa'ilan atau fa'ilun? Do fa'ilan munasiban lil makan
makan nul. Ola madu apa tuh ya Allah. Madoma awa mudori kalau ada wa. Sekali lagi Bu, coba yang lancar ya Bu, coba sekali lagi. Do. Letakkanlah fi'il munasiban. Do. Iya, baik. Terima kasih Bu Suryana ya. Berikutnya silakan Bu Ros ya, Bu Ros silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Do fi'lan munasiban lil makanil khaliyi madian au mudari'an. Iya, bagus. Berikutnya silakan Bu Nuri. Do fi'lan munasiban lil makanil khaliyi madian au mudhari'an. Iya, baik. Sekarang kembali ke Bu Suryana. Tiru seperti cara Bu Ros dan Bu Nuri membaca tadi. Do fi'lan munasiban lil makanil khali lupa lagi tuh, astagfirullahaladzim. Iya, jadi ini ya Bu Suryana, di antara yang perlu kita biasakan adalah apa yang kita sebut dengan istilah ilmu temenan. Ya, nih. Jadi caranya bagaimana gitu ya? Caranya seperti yang kita lihat tadi ya, pada apa yang Bu Suryana tadi tunjukkan. Kata ini, ya, kata yang ini, kata ini, ya Bu Suryana, Bu, Iya. Bapak yang lain tolong diperhatikan ini ya, karena ini akan sering Iya. berulang ya. Kata ini kecil kemungkinan Iya. fa-nya dibaca fa. Ya. Kecil kemungkinan fa-nya dibaca fa. Mengapa kecil kemungkinannya? Karena setelah fa ini tidak ada alif. Beda dengan yang ini, Bu. Ya. Ya. Beda dengan ma, beda dengan nun. Beda dengan dod yang ada di sini. Tuh. Ini kalau ini sudah dibiasakan, ini akan mengurangi beban pikiran. Sekali lagi, ini kalau sudah dia dibiasakan, ini akan mengurangi pikiran. Jadi pikiran Ibu untuk bagian seperti ini, ketika ada alif nih setelah huruf nih, ini kemungkinan huruf sebelumnya akan dibaca A. Nah, dengan kata lain berarti cara pikirnya apa? Kalau tidak ada alif, setelahnya cari cara lain membacanya. Gitu. Cari cara lain membacanya ketika memang tidak tahu, ketika memang tidak paham sama sekali. Tapi ini ingat tadi ya, untuk merespon komentar Bu Suryan, ini bukan soal ingat, oh persisnya kata seperti, tapi ini ingat yang umum saja. Diingat secara umum ya, secara umum begitu caranya. Ya, secara umum begitu cara membacanya. Nah, ini ya, berbeda ya, coba bandingkan ini, ya beda kan? Nih. Saya sedang menulis sesuatu ya Bu Suryana, coba diperhatikan di ujung.
sebelah kiri ya. Ya, mudah-mudahan bisa terbaca ini. Tuh, coba. Ya. Tuh. Kalau ini fa'lan, kalau ini fa'ilan. Ini yang kita sebut tadi itu. Ini kecil Ya. kemungkinannya dibaca dengan A. Ketika kita nggak tahu loh posisinya ya. Ketika kita tidak tahu loh posisinya ya. Ini kecil kemungkinannya. Tuh. Ya. Berbeda dengan yang di bawah. Ini ya, karena ada A ya. Nah, Ada gitu. temenan. Karena itu ini kan tadi seperti ini ya, yang di ini saya salin dari sini. Ini bacanya dalam konteks ini bacanya fi'lan, yang ini fa'ilan. Yang atas fi'lan, yang bawah ini fa'ilan. Ini. Membawa fa'ilan. Bahwa bisa jadi nanti di tempat lain, ini bisa dibaca fa'ala, bisa dibaca fa'lan, bisa dibaca fu'lan, bisa jadi. Nah, itu artinya karena kita sudah belajar, ilmu kita sampai di sana. Tapi kita dalam posisi ilmu seminim ini, ya kita kan sedang mengusahakan sebuah prinsip ya. Prinsip apa gitu ya, seminim apapun ilmu kita, sesedikit apapun yang kita pelajari, tetap saja ada ilmu yang bisa menjadi landasan kita. Sesedikit apapun, seminim apapun, selalu ada, bahkan kita pakai istilah, kalau tidak tahu, udahlah. Ya, kalau tidak tahu, udahlah, untuk menyatakan bahwa kita tidak layak berputus asa walaupun ilmu kita masih serba terbatas. Lalu apa problem kita yang banyak kita hadapi? Saya sering mengatakan kita tidak terlatih untuk menerapkan pengetahuan yang sudah kita dapatkan. Itu problem kita. Kita tidak terlatih menerapkan pengetahuan yang sudah kita dapatkan. Ya, misalnya kalau merujuk pengalaman, ya mohon maaf Bu Suryana, belajar di LBIQ dari tahun ke tahun, itu udah berapa banyak pengetahuan yang sudah didapatkan. Tetapi karena tidak diterapkan, tidak diaplikasikan, disebabkan oleh faktor kita terbiasa menjadi pendengar, tidak menjadi aktor yang mempraktikkan langsung, jadi keterampilan kita tidak terlihat dengan jelas. Ditambah lagi dengan faktor-faktor yang lainnya. Oke, baik, itu sebagai review untuk baca perintah soal. Baik, Ibu-Ibu sekalian, Bapak yang ikut menelaah, mendengarkan, mengkaji materi kita ini, mari kita lanjutkan diskusi kita yang berikutnya ya, diskusi kita berikutnya dengan ini. Ibu-ibu sekalian, kita akan lanjutkan dengan latihan ya, kita akan lanjutkan dengan latihan. Nah, untuk itu kita posisinya berbagi ya, berbagi siapa yang akan lebih dahulu ya menjadi ya, siapa yang akan lebih dahulu untuk menyampaikan pemahaman yang sudah dimiliki untuk nomor 1. Apa hasilnya nanti ketika ada yang berbeda atau ada versi jawaban yang lain, kita akan dengarkan. Silakan Ibu-ibu, Bapak sekalian, siapa yang ingin berbagi pemahaman yang sudah dimiliki untuk nomor 1. Saya lagi dah dulu. Ya, silakan Bu Suryana, silakan. Oh iya, tadi temenan Mak, karena ada alif. Di do ada ya. Aduh ya Allah, padahal udah diajarin. Aduh, astagfirullahaladzim. Oke, silakan Bu.
at-tabibu yadhabu ilal mustasfa kula yaumi. Iya, baik. Bagus. Coba sekali lagi saya bantu ya. Saya akan tuliskan ya. Saya akan tuliskan apa yang jawaban yang Ibu udah dapatkan. Silakan Ibu. At-tabibu yadhabu ilal mustasfa kula yaumi. Iya, bagus. Apa makna yang Ibu ingin sampaikan dengan rangkaian kalimat kata dalam kalimat tersebut? Dokter setiap hari perginya ke rumah sakit. Iya, bagus. Dokter setiap hari perginya ke rumah sakit. Iya. Pakainya Bagus itu. Ya itu namanya paham ya. Itu namanya paham. paham. Itunya paham. Tuh. Nah, beda lagi nanti kalau menerjemahkan. Beda lagi kalau nanti menerjemahkan. Iya. Nah, baik. Bagus ya idenya. Ya. Oke, bagus ya. Sekali lagi Bu, sebagai pemantapan tolong dibaca. At-tabibu yadhabu ila mustasfa kula yaumi. Iya, bagus. Ini Bu, diskusinya adalah tolong disiapkan ya apa yang Ibu ingat, apa yang sudah kita pelajari. Di saya terdengar Ibu mengatakan kulla yaumi. Betul? Iya, kula. Iya, bagus. Ibu Iya. ada itu enggak? Ada dasar ilmu, pemahaman yang didapatkan tidak? Ini apa dasarnya Ibu membacanya kulla, bukan kullu, bukan kulli. Nah, kira-kira. Apa kira-kira? Ini maf'ul bih yang maf'ul bih bilangnya. Yang mana Kalau yang ada maf'ul bih, Ibu? Kula Iya, yaumi. Kalau bagus ila ya. mustasfa karena dia ghairu munsharif, tidak boleh i. Iya, bagus. Ya, cuman Maaf ini ya, ya, mohon rajin maaf ini. ini saya jadi cerewet jadinya. Ya, satu pertanyaan diresponnya satu supaya saya bisa mengikuti ya, supaya saya bisa mengikuti. Tuh, karena kita kan ini berjauhan ya Bu, jadi kalau Ibu ngomong banyak begitu, saya baru mantengin satu kata Ibu dapat 5, dapat 3, jadi saya nggak komunikatif jadinya ya. Jadi satu-satu aja Ibu ininya ya. Satu-satu saja jawabannya. Nanti kita tektokan ya. Kita tektokan nanti gonta-ganti ya. Kita ulangi ya Bu ya. Kita coba ya. Apa pertimbangannya dibaca kulla? Kula maf'ul bih. Iya. Itu maf'ul bih dari kata mana Ibu? Dari kata tiap dari tuh ya, ditanyain begitu saya nggak kagok lagi dah dari kata. Jadi Ibu kalau tidak Yadhabu. ada misalnya Ibu Iya. mengatakan saya tidak tahu jawabannya, katakan saja begitu ya. Katakan saja begitu. Jadi tidak usah memaksakan diri ya untuk menjawab ketika Ibu merasa tidak paham pertanyaannya atau Ibu tidak tahu jawabannya. Boleh Ibu, mohon maaf ya, meniru gaya Putri Chandrawati. Oh, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, saya lupa, saya tidak paham. Nah, boleh ditiru begitu ya. Pak Guru ngikutin juga. Bidang Sambolado. Aduh, gregetan ya lihat ya. Kita kalau dalam kehidupan sehari-hari
ada orang salah mengaku salah enak ya gitu. Tapi kalau ada orang salah tidak mengaku salah, wah itu udah bikin nggak enak di hati. Apalagi kalau dia malah ingin menunjukkan dia yang benar. Gitu ya, gara-gara itulah, entahlah siapa yang keliru, siapa yang salah, tapi kok saya rasa begitu. Wallahu a'lam. Ya, tapi kok saya merasa begitu, itu ada orang yang sedang, ada orang yang salah, tidak mengakui dirinya bersalah, ada juga sih, ada yang salah mengaku salah, ada yang salah tidak mengakui salah, ada yang salah yang seolah-olah dialah yang benar. Ya, baik. Ibu-ibu yang lain ya, ibu-ibu apa yang lain, apakah mungkin kulla ini maf'ul bih? Tidak. Bukan. Ya, baik. Tidak. Apa pemahaman yang kita miliki sehingga kulla ini tidak cocok menjadi maf'ul bih? Karena Tidak ada fi'ilnya intransitif ya, tidak memerlukan objek. Iya, jadi begitu ya Bu Suryana. Jadi kalau Ibu menduga sebuah kata itu sebagai maf'ul bih, oke, sebagai maf'ul bih, maka harus digandengkan dengan fiilnya apa? Ya, jadi maf'ul harus digandengkan dengan fiil. Tapi ingat, tidak cukup hanya digandengkan dengan fiil. Dalam konteks ini kan ini dia fiilnya. Maksud saya bahwa dalam kalimat ini ada fiil. Oke, itu sudah setengahnya ya. Sudah setengah ilmu kita dapatkan. Tetapi yang dicek berikutnya, apakah fiil itu berobjek atau tidak berobjek? Gitu ya. Apakah fiil itu berobjek atau tidak berobjek? Nah, kalau yang begini ya. Nah, kalau yang begini ini tentu harus kita andalkan pemahaman kita tentang makna itu, tentang makna kata tersebut, serta makna itu ya, serta apakah dia berobjek atau tidak berobjek. Teman-teman sekalian, apa tadi makna yadhabu yang dipahami oleh Bu Suryana? Pergi. Pergi. Apakah pergi itu, yadhabu, itu kata fiil yang berobjek? Tidak. Berobjek. Dengan demikian maka tidak akan ada maf'ul bih di dalam kalimat ini. Nah, bagaimana Bu Suryana, bisa ya? Bisa dipahami? Iya, Bu Suryana? tidak. Iya, tidak berobjek. Nah, sekarang ibu-ibu yang lain, nah coba cari. Sebelumnya kita beri kesempatan ke Bu Suryana dulu. Ya, apakah Ibu melihat ada kemungkinan lain mengapa ini dibaca kulla selain dia diduga sebagai maf'ul bih? Bu Suryana. Maksudnya apa ya? Maksudnya kalau ini kan susunannya jadi susunan mubtada khobar. Jadinya ini fiil ini artinya mubtada. Isim jadinya ya. Isim, fiil. Ini susunannya susunan isim, ismiyah gitu. Oke, sekali lagi Bu. Tadi Ya. dugaan Ibu bahwa itu maf'ul bih sehingga dibaca kulla tidak cocok. Kurang Ya. pas ya Bu. Ada nggak kemungkinan lain selain itu maf'ul bih sehingga dia dibaca kulla? Nah, di situ tuh yang saya kagak begitu paham. Maksudnya nggak ngerti. Nggak apa-apa ya. Ya, Nggak apa-apa ya. maksudnya. Nah, nggak apa-apa Bu. Nah, coba sekarang Ibu ini ya caranya. Ibu manfaatkan apa yang tadi Ibu sudah pahami. Tapi tolong dicoba ya semampunya ya Bu. Ibu sebutkan ini dari pemahaman ini subjeknya,
kemudian ke predikatnya, kemudian karena di sini nggak ada objek ya, kemudian keterangan tempatnya, kemudian keterangan waktunya. Coba maknanya dalam bahasa Indonesia. Ini isim, ini Bukan Ibu, fiil. Oh, bukan Ibu, Terus Bahasa Indonesianya. bukan Ibu. bahasa Indonesianya pula itu jorok Mohon maaf makan. Ibu, mohon maaf Ibu. Perhatikan lagi ya Bu, perhatikan lagi. Iya. Saya ubah ya instruksinya, saya ubah instruksinya. Coba Ibu artikan, kalau tidak pahami artikan, terjemahkan. Ya, artikan. Ya, Coba terjemahkan. Ibu terjemahkan kalimat nomor 1, tetapi urutannya, ya urutannya seperti urutan standar bahasa Indonesia. Subjek, predikat, keterangan tempat, keterangan waktu. Coba terjemahkan nomor 1. Urutannya pakai urutan yang ini ya, yang sebut ya. Tidak seperti yang tadi Ibu sebut. Yang pertama, kalau pertama kan yang penting ini ya, yang penting itu artinya pemahaman yang tadi Ibu bilang. Dokter perginya, nah gitu kan Ibu bilang, dokter perginya gitu. Apa tadi Ibu, dokter setiap hari perginya, nah, kan Ibu bilang begitu ya, dokter setiap hari perginya. Kalau itu kan tidak mengikuti urutan standar bahasa Indonesia ya, tidak. Subjeknya dulu, baru predikatnya, baru keterangan tempatnya, baru keterangan waktunya. Nah, dicoba ya Bu. Ya, subjek, objek, predikat. Itu maksudnya subjek. Ulang ya, saya objek, ulangi ya Ibu, ya. perhatikan ya, supaya tidak Subjek, kehilangan objek. ininya, fokusnya. Subjek, predikat, keterangan tempat, keterangan waktu. Coba. Keterangan waktu adalah yaum. Keterangan Bu, tempat ada. sekali lagi Ibu terjemahkan. Urutannya adalah subjek, terus predikat, terus keterangan tempat, terus keterangan waktu. Subjek, predikat, waktu sama. Jadinya subjek itu tabib. Ibu, mohon maaf Ibu, ini jadi bawel saya. Kalau saya mengatakan terjemahkan, kalau dikatakan terjemahkan, berarti yang akan kita dengar adalah bahasa Indonesia. Karena ini bahasa Arab. Bahasa Arab kalau diterjemahkan oleh kita jadinya bahasa Indonesia jadinya. Baik, nah, kalau itu dirasa masih apa namanya ada kendala, coba ibu-ibu yang lain siapa yang ikut bantu ya. Kalimat nomor 1 diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Urutannya adalah subjek, kemudian predikat, kemudian keterangan tempat, kemudian keterangan waktu. Ada? Baik, kalau tidak ada, mari kita. Ada yang nyaut ya. Pak Coba Guru. ada Pak. Ada, Guru silakan, ada, silakan. Silakan. Dokter pergi ke rumah sakit setiap hari. Nah, bagus itu ya. Coba Bu Suryana ulangi yang Bu Herawati tadi. Dokter pergi ke rumah sakit setiap hari. Nah, bagus. Berarti setiap hari apa namanya Ibu? Kalau itu setiap hari waktu. Mohon maaf saya ulangi lagi ya, perhatikan ya.
Ibu boleh catat ya, Bu, Ya. biar nanti Ibu mengucapkannya. Nggak apa-apa, pelan-pelan, Ibu. Nggak apa-apa, pelan-pelan, tapi hasilnya meyakinkan. Oke ya. Subjek, sudah ditulis. Subjek, dokter, ya. Predikat, Predikat, keterangan tempat, keterangan tempat, mustasna, keterangan waktu. keterangan waktu. Oke, Keterangan baik. waktu. Ibu pilih itu ya. Keterangan Ibu waktu, pilih itu ya. Keterangan. Ya. Ya, yang lengkap ininya. Apakah setiap waktu, setiap hari itu, nggak usah langsung dijawab ya. Saya selesaikan dulu pertanyaannya, baru Ibu jawab. Apakah setiap hari itu subjek, ataukah predikat, ataukah keterangan tempat, ataukah keterangan waktu? Keterangan waktu setiap Bagus. hari. Ibu jawabnya satu aja, Bu, jangan banyak-banyak. Saya susah itu konsentrasinya kalau tuh. Ya. Kita ulangi lagi ya. Apakah Ya. setiap hari itu subjek atau predikat atau keterangan tempat atau keterangan waktu? Keterangan waktu. Oke, udah cukup begitu jawabnya. Oke. Tidak usah dikasih keterangan-keterangan lain. Nanti keterangan lain itu akan mengalihkan konsentrasi kita. Oke, kita pindah sekarang. Coba Ibu ingat ya, ingat-ingat ya Bu Suryana, ingat-ingat. Keterangan waktu itu kalau dalam bahasa Arab istilahnya apa kira-kira? Istilah jorob zaman. Ya, bagus. Tempat. Ibu mah jawabnya satu aja tuh, Bu. Ya, otaknya langsung harus ngapalin kan? Ibu jawabnya satu aja, Bu. Jadi Ibu caranya gini, kalau susah banget, begitu satu kata langsung bibirnya dipegang gitu. Biar jangan meluber. Ntar keliru-liru lagi. Itu tuh yang bahasa-bahasa Arab gitu dari dulu lupa-lupa mulu. Enggak, bukan itu yang saya persoalkan. Yang saya persoalkan adalah saya tanya satu, Ibu jawabnya banyak. Kan Ibu tinggal jawab aja apa istilahnya dalam bahasa Arab. Ibu cukup mengatakan zorob zaman. Udah selesai, nggak usah pakai keterangan-keterangan lain lagi. Ketika Ibu mengatakan zorob zaman waktu, itu kan beda dengan keterangan waktu. Itu maksud saya. Jadi lepas-lepas itu. Iya. Oh iya, astagfirullahaladzim jadinya. Mohon maaf ya. Jorok Maaf ya, makan. Ibu ya. Gitu jadinya ya. Jadi Kalau pagi-pagi ibu kan udah gitu Pak Guru, udah. ditanya satu jawabnya 5. Jadi dibawel makan. jadinya. Aduh, Jadi ya gitu, Allah, saya saya nanya juga satu Ibu, cukup satu. Karena mohon maaf ya, saya sering hilang. Pertanyaan saya di kelas itu bukan karena saya tidak tahu sehingga perlu dijelaskan panjang lebar ke sana kemari, bukan. Tapi pertanyaan yang kita ajukan itu adalah usaha untuk membantu Ibu Bapak sekalian mengerti lebih dalam lagi. Oke, makasih banyak. Ya, coba kita ulang ya. Tapi kalau nanti kalau Bu Suryana sudah tidak nyaman dengan dialog dan diskusi kita ini, Ibu sampaikan saja ya supaya kita bisa pindah ke yang lainnya. Malah senang dari malah saya menyita waktu yang lain. Apuan, maaf. Nggak apa-apa, yang kita harus berpikir bahwa diskusi saya dengan Bu Suryana adalah ilmu juga untuk yang lainnya. Walaupun sudah tahu, kita berharap dengan pengulangan ini akan semakin mantap. Kalau kemarin sudah 80, jadinya 90. Kalau sudah 90 jadi 100. Kalau sudah 100 jadi 110. Lah kan bukankah yang dibutuhkan 100, Pak Guru? Lalu 10-nya untuk apa? 10 itu nanti ibu-ibu yang lain berpikir gimana cara saya membagi kepada orang lain. Gitu. Mengeluarkan yang 10. Karena udah dapat 100, 10-nya kan bonus. Ini akan dibagikan, akan diinfakkan, akan disedekahkan kepada orang lain. Gitu. Karena kita inginnya ya apa yang kita dapat sekarang itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi nanti kita berbagi dengan teman-teman yang lain. Sehingga ibu-ibu, bapak juga akan punya ide gagasan.
oh kalau begitu kayaknya nanti kalau saya mau menjelaskan kepada orang lain, kayaknya saya akan ambil jalan ini nih. Bisa meniru cara Pak Guru, bisa juga pakai cara yang lain. Karena kayaknya kalau cara Pak Guru seperti itu kayaknya lama. Saya punya cara nih yang lebih bagus. Itu kan manfaat. Karena itu Bu Suryana, siapapun juga yang sedang terlibat dalam diskusi dan tanya jawab, singkirkan pikiran bahwa itu menjadi beban. Baik beban untuk gurunya maupun beban untuk teman. Ingat, selalu ada manfaat orang yang berdiskusi, orang yang belajar itu. Begitu ya Bu Surya? Mendengarkan. Bu Suryana jadi udah Hilang. Enggak, itu lagi mau gara-gara mau pergi nih. Jadinya banyak Oke, kelihatannya nggak kondusif. Ya baik, kita lanjutkan berikutnya. Silakan ibu-ibu yang lain ya. Itu ya, ini ada satu soalan yang masih tersisa di nomor 1, tapi kapan-kapan bila waktu nanti kita akan diskusikan, bahas lewat materi-materi yang lain. Baik, silakan siapa yang ingin bergabung untuk nomor 2, silakan. Silakan Bu Ros. Amalal falahul ardi amalal falahul ardu amsi. Iya, bagus. Apa jawaban yang Bu Ros sudah siapkan untuk nomor 2? Amalal falahul ardu amsi. Iya, bagus. Nah, coba dibaca lagi, Bu. Amalan falahul ardu amsi. Iya, bagus. Apa maknanya, Ibu? Petani petani tanah Apa, Ibu? Hilang apa? Ada suaranya. Iya, kayaknya ada gangguan teknis ya. Untuk mengisi kekosongan, mungkin yang lain ada untuk nomor 2? Ada Pak Guru. Silakan, Bu Nuri. Harosal falahul ardo amsi. Iya, bagus. Apa maknanya? Petani itu membajak tanah ya di sini ardonya ya. Kemarin. Iya, oke, bagus. Terima kasih Bu Nuri ya. Itu apa pertimbangannya AMSI, bukan AMSA, bukan AMSU? Iya kemarin itu misalnya enggak AMSI Pak Guru. Iya, apa pertimbangannya Dia AMSI, bukan AMSA, bukan AMSU? Zorop zaman. Tapi kalau lihat saya kalau AMSA itu dia biasanya dikasih alif ya. Jadi nggak AMSA, dia AMSAN misalnya, AMSA gitu. Tapi saya sih ingatnya ya udah AMSI itu Oh Pak ya Guru udah kalau selalu. begitu. Ya udah, jadi Nggak ada reason. dia akan selalu dibaca AMSI AMSI, walaupun iya. dia sebagai keterangan Zorop, waktu begitu ya. Zorop zaman, iya. Oke, Simai baik. ya itu istilahnya simai ya Pak Guru. Istilahnya. Oke, Wah, baik. dapetnya begitu aja. Iya, oke, boleh begitu ya. Baik, berikutnya nomor 3, silakan. Ada? Saya coba deh Pak Guru. Silakan Bu Hera. Alfa nomor 3 ya. Al-Fakihinu Yasri Al-Fakihah. Sudah Ibu? Ya Pak Guru. Iya. Coba ini ya, kita kembangkan ya,
kebiasaan baru untuk tidak untuk tidak mewakofkan akhir kata. Apa maksudnya mewakofkan akhir kata? Bahasa lainnya tidak membaca akhir kata. Jadi kita pilihannya adalah ibu-ibu, bapak sekalian tentu sudah paham bagaimana cara melafalkan sebuah kata kalau seumpama dia barisnya fathah. Sudah paham bagaimana cara melafalkan kata seumpama barisnya apa, harokatnya apa, tanda baca syakalnya kasroh. Sudah paham juga cara membaca kata seumpama dhammah. Ini baik yang double ya, seperti ini, maupun double seperti ini, maupun double secara ini. Jadi sudah paham ya cara melafalkannya. Paham juga bagaimana seumpama tanda bacanya begini. Hanya saja kita karena ini sedang berlatih membaca Arab yang tidak ada syakalnya, maka tetap kita ucapkan a atau an seumpama begitu walaupun tidak ditulis di sini. Tetap kita ucapkan i atau in seumpama walaupun tidak tertulis di situ. Tetap dibaca u atau un seumpama memang dhammah walaupun tidak tertulis. Nah, kalau tandanya begini barulah itu akan ada itu akan ada kata of, itu akan kata eb dan sebagainya. Dengan bahasa yang lebih sederhana, mudah-mudahan Bu Hera dan ibu-ibu, bapak yang lain bisa memahami. Jangan disukunkan kalau tidak sukun. Apa bahasa lainnya? Jangan dimatikan kalau barisnya tidak sukun. Oke, begitu ya. Kita coba ya, Bu Hera ya. Ya. Silakan Ibu. Al-fakihinu yasri al-fakihatin. Iya, begitu jadinya ya. Oke, baik. Pertama, coba dicek lagi bukunya, ya. Coba dicek lagi bukunya. Atau kalau ini layarnya terlihat dengan jelas, ya. Coba dicek lagi. Ini kata pertama di sini, ya. Kata pertama di sini itu huruf demi hurufnya huruf apa? Ada al atau kita sering menyebut dia alif lam, kemudian fa, kemudian alif, kemudian kaf, kemudian ha. Nah, begitu tuh. Kira-kira apa nih berikutnya ya? Kemudian apa hurufnya gitu. Hurufnya alif lam, fa, alif, kaf, ha, nun. Nah, baik. Nah, coba Ibu perhatikan ya. Coba Ibu perhatikan ya. Perhatikan. Nah, perhatikan. Iya. Nah, coba ini ya. Coba Ibu lihat buku ya nomor 9 ya. Nomor 9 ya. Yang ini. Coba cari di buku atau kalau bisa lihat di layar ini. Coba lihat ya. Nah, ini huruf apa ini? Nun. Nah, coba perhatikan dengan yang ini, Bu. Apakah itu sama-sama nun? Bukan. Nah, bukan ya. Nah, coba kemudian perhatikan kata yang tadi Ibu sedang baca ya, perhatikan. Tapi mohon maaf ini nggak bisa terlihat sekaligus ya. Apakah ini ya, apakah huruf terakhir untuk kata pertama yang ada di nomor 3? Apakah huruf terakhir untuk kata pertama yang ada di nomor 3, huruf terakhirnya, sama bentuknya dengan huruf terakhir di kata aina? Kalau itu ada
titiknya. Yang di nomor 9. Kalau ini tasdid ya? Oke, bagus. Oke, terus kalau tasdid, apakah tasdid itu menandakan dia huruf nun? Huruf U. Double. Jadi kihina gitu. Enggak Oke, saya tahu ya ulangi Pak lagi. Guru. Mohon maaf ya, pelan-pelan ya. Apakah tasdid itu menandakan bahwa huruf tersebut adalah nun? Bukan. Bukan. Itu bagus tuh kesimpulannya. Ya, itu bukan nun. Oke? Nah, kita itu dulu ya. Kita melangkah ya. Kita melangkah satu langkah. Bahwa huruf terakhir untuk kata pertama di nomor 3 itu bukan nun. Bisa diterima ya dengan ikhlas ya. Iya, ya. Maka pertanyaan berikutnya adalah ketika manakala itu bukan nun, berarti itu huruf apa? Itu sambungan dari huruf apa? Seperti ya gitu atau alif gitu ya, Pak Guru. Oke, nah kita udah sampai di situ sekarang. Itu kemungkinan ya, kemungkinan alif. Nah, coba nih Ibu buat keputusan. Itu buat keputusan karena ini pakai tulisannya tulisan gaya lama ya. Tulisan gaya lama ya. Kalau gaya baru seumpama itu ya, maka akan ada titiknya. Tuh. Seumpama itu alif, gaya baru tidak ada titiknya. Coba ya Ibu dengan pemahaman yang Ibu miliki, kira-kira itu ya atau alif yang dibengkokin? Alif. Oke, bagus. Nah, sekarang coba kita, Ibu ingat ya ilmu temenan ya, Bu? SPBU ya? Bukan, Apa ilmu sih? temenan. Eh, Kalau istilah Bu Suryanah, istilah kerennya adalah mad. Oh, Ingat? enggak juga lupa. Enggak ingat mad. Ya, kalau Mat gitu mari. panjang, Nah, dipanjangkan. ya, baik. Kalau lupa mari kita ulang ya. Saya mengistilahkannya dengan ilmu temenan. Ya, ilmu temenan ya, supaya lebih mudah diingat. Apa yang maksudnya ilmu temenan? Kalau ada alif, biasanya dia sebelumnya itu fathah. Nah, karena itu saya bilang ini temennya. Nah, ini temennya. Kalau ada waw, biasanya sebelumnya itu dhammah. Karena biasa saya bilang temennya. Nah, yang terakhir, kalau ada ya, kira-kira sebelumnya biasanya apa, Bu Hera? Kasroh. Nah, gitu ya. Jadi ini diistilahkan kita itu dengan istilah temenan. Oke? Ya. Apa tadi? Kalau waw temennya? Doma. Kalau alif temennya? Kasroh. Ulang lagi ya. Fathah. Iya, fathah. Kalau iya temennya? Kasroh. Oke, bagus. Nah, sekarang mari kita pakai ya. Mari kita pakai. Nih, sebelum huruf terakhir yang sedang kita diskusikan, apakah dia ya atau alif? Coba lihat, sebelumnya ada huruf apa? Kasroh. Ada huruf apa Ibu bilangnya kasroh? Huruf Bukan H. hurufnya. Huruf H. Ya, bagus. Nah, coba Ibu perhatikan. Huruf H tersebut barisnya apa? Kasroh. Baik, kasroh itu temennya? Iya. Berarti itu bukan alif. Oke? Tapi nggak ada titiknya ya, Pak Guru. Nah, itu dia saya bilang tadi. Jalan amannya itu gaya lama. Gaya lama. Ya, Kalau jadi gaya bingung baru, itu doma. itu kudu ada titiknya.
Iya. Kalau gaya baru itu kudu ada titiknya. Biar jelas. Nah, sekarang coba Ibu baca yang ini. Yang di nomor 1 coba baca. Al-Mustasfa. Iya, bagus. Berarti huruf terakhirnya apa? Alif. Nah, pinter Ibu. Karena sebelumnya ada fa, barisnya fathah. Iya. Oke? Iya, Pak Guru. Nah, bagus. Nah, sekarang silakan Ibu dibaca ulang dengan perubahan yang tadi. Ya, perubahan yang tadi dipahami. Silakan. Al-Fakihi Fikihi. Dilihat Ibu, itu ada tasdid. Itu tadi Iya. sudah dipahami, itu adalah huruf ya. Iya. Oke, itu adalah huruf ya. Itu ada tasdid. Lalu coba lihat ya di awal kalimat sebagai apa Ibu? Kalau di awal kalimat kata Pak, alif lam, ada alif lam sama Oke, saya ulangi lagi. Kalau ada kata di awal kalimat, kemungkinan besar itu sebagai apa? mubtada. Nah, bagaimana cara membaca mubtada? Al-Fakihiyu. Nah, bagus. Ya, silakan. Yasri. Al-Fakihitin. Oke, bagus. Al-Fakih. Apa sih Al-Fakihit? Al-Fakihitin. Bagus. Nah, ini sekarang Ibu, ya, Iya. Ibu yang berikutnya ya. Ini huruf apa? Tak marbuto. Ya, ini. Nah, coba Ibu amati ya, coba Ibu amati. Nah, tuh. Yang di kata-kata lain ya, Ibu amati di kata-kata lain. Nah, ini ya. Ya, oke. Ini gitu ya. Tuh. Banyak. Nah, ini gitu. Tuh. Nah, kita ambil yang paling awal muncul. Oke. Nah, ini ya, ini juga. Nomor 1. Nah, coba. Nih, mudah-mudahan Ibu ingat bahwa ini sudah pernah kita baca di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke. Coba Ibu baca kata ini. Al-Majr. Apa ya? Al-Hajaroh. Ini memang kita ini yang masih belum ketemu solusi jitunya apa. Mengatasi lupa. Ini. Al-Hajarosa. Mengatasi lupa ini. Karena apa? Ini kan kalau belum pernah kita baca, ya beda ceritanya. Tapi karena sudah pernah kita baca, lalu kita tidak bisa mengulangi seperti cara kita membaca sebelumnya, kita sederhanakan itu berarti ada yang kita lupakan. Ibu-ibu yang lain ada yang ingat kata ini bagaimana cara membacanya? Al-Hujroh. Coba Ibu ulang. Bu Al-Hujroh. Al-Hujroh. Oke, bagus. Nah, oke, itu Al-Hujroh. Saya ambil kata berikutnya ya. Silakan dibaca Ibu. Al-Maro'ah. Baik, sama ya seperti tadi ya. Ibu-ibu, apa yang lain? Siapa yang ingat? Ini bacanya bagaimana? Al-mar'atu. Al-mar'ah. Gitu ya. Coba Bu Hera ulang. Al-mar'at. Al-mar'ah. Al-mar'ah. Iya. Kenapa? Karena ini kan kita
ini belum ketahuan karena kita hanya melihat kata Ya, itu cuma saja. satu kata Ya, doang. hanya satu kata saja yang kita lihat. Tapi kalau sudah dalam kalimat baru kita pastiin, oh itu Ya. al-mar'atu karena sebagai mubtada. Nah, gitu kalau sudah dalam kalimat. Tapi kalau masih sendiri dia gitu. Masih sendiri caranya begitu ya. Berikutnya. Ya, berikutnya coba dibaca lagi kata yang saya lingkari berikutnya, Ibu. As-sayaroh. Baik, ibu-ibu yang lain, apa yang teringat bagaimana cara membaca kata ini? As-sayyarah. Ya, bagus. Jadi ada As-sayyarah. double ya, Ya. ya-nya double. Ya, kemudian ini karena jenis alif lam asyamsiyah jadi ada tasdidnya. As-sayyarah. Coba Ibu ulang. Bu Hera. As-sayaroh. Ya, bagus. Nih, alhamdulillah bisa cepat. Berikutnya, kata berikutnya Ibu coba baca. Al-maktabih. Ibu-ibu yang lain siapa yang ingat bagaimana cara membacanya? Al-maktabah. Ya, Tuh, al-maktabah. Oke, coba Bu Hera ulang. Bukan depannya Depi, Pak Guru. Enggak, kita lagi nggak ngomongin depan belakangnya. Kita lagi fokus ke kata itu saja, Ibu. Satu kata. Kita Iya, lagi Pak fokus Guru. ke kata itu saja. Nanti ya, ceritanya nanti. Nah, Al-maktabah. ya, baik. Nah, coba sekarang oke. Apa yang ibu-ibu lihat di layar? Nah, coba sekarang ya. Ini yang ini. Coba baca. Al-hujurah. Ibu-ibu apa tadi bacanya? Yang mana, Pak? Al-hujrah. Hujrah. Al-hujrah. Coba ulang Bu Hera. Al-hujrah. Bagus. Berikutnya. Yang nomor 7. Ya, mati lampu. Lampu, Bu. Al-mar'atu. Al-mar'ah gitu ya. Atu-atunya nanti Ya, dulu. al-mar'ah. Ya. Terus yang berikutnya, yang ketiga. Yang mana, Pak Guru? Oke, saya lingkari kalau gitu. Centang, Ini yang dicentang. 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, oke, baik. Coba. As-sayaroh. Ingat ada tasdidnya. As-sayyarah. Iya, as-sayaroh. Ya-nya bertasdid. Double. As-sayaroh. As-sayyarah. Ya. As-sayyarah. As-sayaroh. Oke, berikutnya yang keempat. Al-maktabah. Ya. Kita coba ulang lagi ya. Yang pertama. Al-hujrah. Yang kedua. Mana tadi? Al-mar'ah. Yang ketiga. As-sayaroh. Yang keempat. Al-maktabah. Bagus, keren. Nah, sekarang coba Ibu fokus ke cara membaca huruf sebelum tak marbutoh. Kemana Ibu? Fokusnya? Bu Hera? Kita fokus kemana? Temanan, Pak. Apa sih? Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi ya. Fokus ke huruf sebelum tak marbutoh. Ya. Bagaimana cara membaca huruf sebelum tak marbutoh? Oke. Nah, untuk kata pertama, huruf sebelum tak marbutoh dibaca dengan apa? Doma. Coba baca kata pertama. Al-hujrah. Huruf sebelum tak marbutohnya huruf apa?
Oh, fathah. Nah, sekarang kata yang kedua. Yang mana Pak Guru? Ini masih ada Bu nih, ada lingkarannya masih ada. Nggak kelihatan ya Bu? Mati lampu. Waduh, gimana ceritanya? Lihat Nomor ke layar, Bu. Di layar aja Bu, jangan di buku. Iya, iya ini. Di HP-nya. Maksudnya bagaimana Pak Guru? Ah, Maksudnya ya coba Ibu fokus nih. Kata kedua itu huruf sebelum tak marbutoh itu gimana cara bacanya? fathah. Oke. Kata yang ketiga. Ketiganya disukunkan. Coba huruf sebelum terakhir huruf sebelum tak marbutoh di kata yang ketiga huruf apa? Ro ya. Iya, cara membacanya bagaimana? Sukun. Coba tadi bacanya bagaimana? Coba baca lengkapnya. Almar'ah. Almar'ah. Apakah huruf sebelum tak marbutohnya sukun? Tidak. Tetapi Ada hamzahnya. ya, cara membaca hamzahnya Digabung dengan tak marbutohnya. maksud saya itu fathah apa kasroh apa iya, domah fathah, gitu fathah maksudnya. Pak Guru. Harokatnya. Fathah Pak Guru. Ya, bagus. Coba kata yang ketiga bagaimana? Yang ketiga alif dia. Coba perhatikan Tapi- lagi apa huruf sebelum ta marbutoh? Sukun, ro, huruf Huruf. ro. Oke. Bagaimana Ro. cara membaca ro-nya? Ya, pan saya. Fathah Pak Guru. Oke, bagus. Nah, kata yang keempat. Kata yang oh ya ini nih. Fathah juga Pak Guru. Nah, baik. Dengan demikian apa kesimpulannya dari 4 kata tersebut? Huruf sebelum tak marbutoh dibaca dengan cara Fathah. nah, pinter. Aduh, Nah, nggak sekarang nyambung ya Pak Guru. Nah. Lemot. sekarang coba Ibu praktikkan yang tadi ilmu yang sudah Ibu kan luar biasa kan Ibu sudah setelah berapa tahun kita Ibu udah berapa tahun menghitung-hitung Ibu belajar bahasa Arab? Malu ah. Oh iya, artinya kan banyak lah kira-kira. Artinya kan syukur kita hari ini setelah Iya, sekian iya. lama belajar Baru bahasa Baru Arab, perhatiin ya, Bu. saya Berat, baru Pak. perhatikan, oh iya, ternyata kalau ada tak marbutoh, huruf sebelum tak marbutoh itu dibaca fathah, gitu ya? Iya Pak Guru. Nah, gitu. Kan nanti kalau ketemu lagi ini nggak harus dihafalkan itu. Cukup ingat satu ilmu tadi. Huruf sebelum tak marbutoh dibaca fathah. Lah kalau tak marbutohnya bagaimana? Tergantung posisinya di dalam kalimat gitu. Oke, coba dipraktikkan Ibu. Al-Fakihiyu. Apa tadi saya jawabannya apa? Yasro, Yasri, Al-Fakihah. Oke, praktikkan ilmu yang tadi ya, Bu. Ya. Huruf terakhir jangan dimatikan. Ya, oke. Pikir udah langsung aja. Alfa. Al-Fakihiyu Yasri Al-Fakihata. Iya, bagus. Oke, baik. Apa maknanya, Ibu? Penjual buah apa? Petani buah menjual buah-buahannya. Bagus.
Mana yang bermakna menjual? Yasri. Ketemu di mana Yasri artinya menjual? Nggak tahu, lihat di kamus Pak Guru. Ya, coba dicek kamusnya, coba ya. Coba dicek kamusnya. Dan kita akan jadi ilmu itu ya, akan jadi ilmu. Walaupun Yastrinya kita jangan pakai lebih, alif apa sih ya, walau, alif lamnya. walaupun kita lebih mengutamakan ibu-ibu, bapak Yang di belakang sekalian ya, menggunakan kosakata yang ada di yang ada di daftar. belakang. Nah, kita utamakan itu. Bukan berarti tidak boleh pakai kamus, tetapi kalau kita menggunakan yang ada di akhir buku, Udah mentok itu baru. akan menguatkan kita, akan membantu kita untuk terbiasa dengan kata-kata yang ada pada buku ini. Ya lupa lagi di sebelah mananya Pak Guru. Kayaknya di sini yang buku Soalnya saya lihat di belakang buku-buku nggak ada. Coba caranya begini, caranya. Apakah di belakang buku itu tidak ada kata yang cocok untuk nomor 3 ini? Nah, gitu caranya kita ubah ya. Kita ubah tadi. Jadi kita lihat aja katanya dulu. Wah, kayaknya ini cocok nih, kayaknya ini cocok nih, kayaknya cocok ini gitu. Oke. Seperti yang kami sampaikan tadi ya, ibu-ibu, bapak sekalian, nanti bukan kita menyalahkan, bukan kita tidak mau menerima kalau menggunakan kamus atau alat bantu yang lain. Hanya kita perlu pahami bahwa kita kalau sudah pintar dengan buku ini, yang lain juga dapat sebenarnya. Karena kan sama saja bahasa Arab itu. Tapi kenapa kita perlu mengandalkan apa yang ada di buku ini ya selama bisa supaya kata-kata yang ada di buku itu menjadi target untuk kita kuasai. Nah, sekarang silahkan Ibu, mana yang mau digunakan dari kata yang tadi sudah ditemukan? Yabiu. Bagaimana jadinya? Al-fakihiyu. Yabiu al-fakihata. Ya, bagus. Apa pertimbangannya al-fakihata? Bukan al-fakihatu, bukan al-fakihati, Bu Hera. Tak marbuto, huruf fathah Pak Guru. Dibaca fathah. Yang mana? Yang dibaca fathah? Sebelum tak marbuto. Bagus. Nah, sekarang fokus ke tak marbutohnya. Apa pertimbangan tak marbutohnya dibaca ta, bukan tu, bukan ti? Harusnya sih ti ya. Ya, bagus. Mengapa dia harus ti? Karena isim. Bagus. Apakah isim tidak boleh dibaca ta, tidak boleh dibaca tu? Ya, kalau isim biasanya tanwin. Bukan, maksud saya. Boleh Tadi Pak Guru. Ibu mengatakan al-fakihati, taknya kasroh karena isim. Diskusi kita berikutnya, apakah isim hanya boleh dibaca ti, tidak boleh dibaca ta, dan tidak boleh dibaca tu? Apa hanya Boleh. ti? Boleh Pak Guru. Oke, bagus. Berarti kita tidak membaca ti karena dia isim. Berarti kita tidak membaca dia ta karena dia isim. Kita tidak membaca tu karena dia isim. Jadi bukan alasan karena dia isim. Harus kita cari isim itu dibaca ti karena apa, isim itu dibaca ta karena apa, isim tersebut dibaca tu karena apa. Bisa ikut nalar bahasa Arabnya? Iya Pak Guru. Silahkan, apa jawaban yang Ibu miliki? Disesuaikan dengan apa kalimat sebelumnya. Oke, bagus.
Ada apa di dalam kalimat sebelumnya sehingga dia dibaca al-faqihati, bukan dibaca al-faqihata, bukan dibaca al-faqihatu. Ada apa di kalimat sebelumnya? Ada fi'il mudhari'nya, Pak Guru. Baik. Tuh, bagaimana ilmunya? Kalau ada fi'il mudhari, maka setelahnya sebagai apa? Setelahnya sebagai Sebagai apa? fa'il ya Pak Guru. Bagus. Fa'il itu kalau dia ibu duga sebagai fa'il, apakah fa'il itu dibaca al-faqihati? Nggak ngerti Pak Guru. Bagus. Jadi ibu gitu ya, kita ulangi tidak lagi tahu. ya, Yang kita itu yang ulangi. itu yang saya belum ngerti Pak, yang itu belum Iya, ngerti Pak Guru. iya, bagus ya. Artinya ibu sampaikan saja, ya ibu sampaikan saja. Nggak apa-apa, itu kan namanya kita belajar. Jadi tambahan ilmu untuk ibu adalah kata, ini berdasarkan pelajaran kita yang ada di sini ya, pelajaran ada di sini, gitu ya. Ya, berdasarkan pelajaran kita ada di sini, ada dua kata yang ujungnya kasroh. Ada berapa ibu? Dua kata Pak Guru. Ya. Nanti yang lain nanti, kalau udah nambah ilmunya. Apa dua kata tersebut? Yang pertama adalah kalau sebelumnya harfu jar. Kalau ada apa? Harfu jar. Nah, baru dia, gitu ya. Iya. Yang kedua, kalau kata sebelumnya sebagai mudhof. Mana yang ibu belum pahami? Ya, belum pahami jar, majrur, dan mudhof ilaih. Mana yang ibu belum pahami? Yang mudhof. Ya, coba Bu Nuri, Bu Ros, tunjukkan di pelajaran berapa dulu kita mempelajari mudhof ilaihi? Ada di buku 1 coba. Ya. Lihat judul buku, Bu Hera, Ya. Bu Ros, Ya. Bu Nuri, Bu Eti, Bu Suryana, coba lihat judul buku. Mana judul-judul pelajaran kita, mohon maaf bukan judul buku ya, judul pelajaran di buku 1 yang dipahami, disitulah kita pertama-tama mula-mula bertemu dengan mudhof ilaihi. Adanya yang ini nih amamal baiti ya. Yang mudhof ilaih, jangan yang zorob. Zorob itu Bu. Iya, makanya tapi saya belum ketemu sih ya. Lihat coba judul pelajaran, coba baca. Oh iya saya nyari sebelah kanannya ini. Itu di pelajaran 12 Apa judulnya? Qolamu Muhammadin. Nah, Iya. itu. Qolamu Muhammadin. Itu. Ya, coba pelajaran berapa tadi? 12. Ya. 12. Coba Bu Hera nanti dikaji ya, dibaca-baca pelajaran ke-12. Nomor 11 juga ada hadza qolamu Muhammadin. Berarti mulai dari pelajaran 11. Pelajaran 11. Bu Hera, menyimak? Iya Pak Guru. Nah, baik. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini tadi apa informasinya di nomor 3 tadi? Apa makna yang Ibu pahami? Itu mudhof Pak Guru. Bukan. Kita tinggalkan itu mudhof karena kan posisinya Ibu belum memahami itu. Jadi kita tinggalkan. Kita nggak usah bahas itu dulu. Coba nomor 3 tadi apa maknanya? Petani buah menjual buah. Coba. Petani buah menjual buah. Dalam bahasa Indonesia, buah itu sebagai apa? Buah sebagai objek. Bagus. Kalau dalam bahasa Arab, objek itu
seperti apa kalau dalam bahasa Arab istilahnya? Maf'ul bih. Bagus. Coba diingat-ingat. Kalau ada kata sebagai maf'ul bih dalam bahasa Arab, bagaimana cara membacanya? Lupa lagi Pak Guru. Lupa. Ibu-ibu ada yang bisa mengingatkan? Bisa Maf'ul bih dibaca apa? Baca fathah. Fathah. Dibaca fathah. Itu yang disebut dengan okba, Bu Mbak. Hera. Ya Pak Guru. Okba, objek bacanya A. Bacanya A. Gitu. Objek bacanya A. Coba silakan Bisa. dipraktikkan. Objek. Alfa. Aduh, mana lagi bukunya tadi? Hilang lagi. Baik, ibu-ibu yang lain ada yang bisa bantu? Bu Eti mungkin coba. Yang mana Pak? Nomor 3 tadi, baca yang kalimat yang sudah dibuat oleh Bu Hera dengan cara yang sesuai dengan i'rabnya. Al-faqihu Ibu mah berubah dia. Panjang nih ceritanya, nggak usah. Nanti bikin Udah, Pak, cerita Pak baru Guru, kalau udah, Bu Pak. Eti. Pak Ganti Guru. yang lain. Udah ketemu tuh Bu Hera udah ketemu Pak. Silakan Bu Hera. Al-faqihiyu baik yabi'u al-faqihata. Nah, baik. Al-faqihata. Iya, udah selesailah ceritanya Ya, kalau ya, Pak, begitu. ya. Terima kasih Pak Guru. Akhirnya ketemu. Iya. Pak Guru nih sekarang udah sama kurikulum Merdeka Belajar Pak Guru. Gimana kayak ceritanya, Bu? Saya ngelihat anak cucu saya kelas 1 udah pakai kurikulum yang baru itu kan belum semua sekolah. Iya. Itu matematika aja sampai membuat kesimpulan sendiri, Iya. contoh gitu. Jadi dirangsang anak itu untuk ini niat sendiri, menemukan Iya, sendiri betul. gitu. Nggak kayak dulu kita terima aja, misalnya 5 tambah 5 sekian langsung. Kalau Iya. dia enggak sekarang dirangsang buat ini. Iya, niat betul. Memang itu yang kita usahakan ya. Kita kan hasil dari belajar kita ya. Hasil belajar kita di sekolahan guru, begitu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Bahwa kita menjadi guru itu bukan sekedar ya, bukan seperti penceramah yang dari awal sampai akhir bercerita tentang bahasa Arab, memberitahu bahasa Arab kepada murid-muridnya, tetapi melatih supaya murid-murid kita, teman-teman belajar kita itu mengembangkan kemampuan, membangun kemampuan pemahamannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Iya, dari dulu sebenarnya, walaupun sekarang pakai judul Merdeka Belajar. Ya, artinya kan namanya merdeka itu dalam konteks ini murid peserta bisa gitu ya, bisa membangun merdeka, membuat kesimpulan, membuat pemahaman, tidak hanya didoktrin oleh guru. Betul. Setuju banget itu Pak Guru. Jadi kreativitasnya ini. Iya, baik. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bisa pelajari, kita kaji pada hari ini bisa kita manfaatkan ya untuk pelajaran-pelajaran kita yang akan datang. Ya, terima kasih sekali lagi untuk partisipasi aktifnya. Selamat menjalankan selamat liburan aktivitas akhir pekannya ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan semua dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Mari di akhir kita ungkapkan kesyukuran kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama ibu-ibu, bapak sekalian.